Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Di sini kita akan belajar mengenai tentang keteladanan kisah Nabi Ismail. Kisah Nabi Ismail. Nabi Ismail adalah putra Nabi Ibrahim bersama istri beliau yaitu Hajar. Nah, pada saat masih bayi, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menempatkan Hajar beserta bayinya, yaitu Nabi Ismail, di suatu lembah yang sangat tandus, yaitu di kota Mekah. Nabi Ibrahim membawa Hajar dan putranya ke tempat tersebut dan meninggalkannya. Setelah perbekalan yang dibawa Hajar habis, Hajar mencari kemana-mana, namun tidak mendapatkan hasil. Hajar melihat ke arah sofa. Ia berlari-lari ke bukit sofa. Sepertinya di tempat itu terlihat ada air. Tetapi ternyata ia tidak mendapatkan air. Kemudian ia melihat ke arah Marwah. Sepertinya terlihat ada air di Marwah. Ternyata juga tidak didapatkan air. Hal tersebut dilakukan Hajar sebanyak 7 kali. Atas peristiwa tersebut, Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril untuk menyuruh Ismail yang masih bayi menjejakkan kakinya ke pasir. Setelah itu, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, keluarlah air yang sangat jernih. Mengetahui hal tersebut, Hajar mengumpulkan air yang keluar dan mengatakan sebagai Zam-Zam. Nabi Ibrahim kembali ke Mekah untuk tinggal bersama Hajar dan juga Ismail. Setelah Ismail mencapai masa kanak-kanak, Nabi Ibrahim mendapat wahyu melalui mimpinya untuk mengorbankan putranya yang bernama Ismail. Setelah diutarakan mimpinya kepada Nabi Ismail, Ismail menyuruh ayahnya untuk segera melaksanakan perintah Allah tersebut dan menerimanya dengan ikhlas. Akhirnya Nabi Ibrahim membawa Ismail ke suatu lembah untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Pada saat proses itu dilaksanakan, terjadilah suatu keajaiban. Ismail diganti oleh Allah dengan seekor domba yang sangat besar. Dan Nabi Ibrahim dan Ismail putranya bersyukur kepada Allah dan membawa domba tersebut untuk dibagikan dagingnya kepada masyarakat. Hikmah dari adanya kisah Nabi Ismail. Yang pertama, proses pencarian air yang dilakukan oleh Hajar dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah diabadikan oleh Allah dalam prosesi ibadah haji yang disebut dengan sa'i. Kemudian yang kedua, air yang keluar dari pijakan kaki mungil Ismail disebut dengan air Zam-Zam. Kemudian yang ketiga, bangunan suci yang dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Ismail bernama Ka'bah. Selanjutnya, tempat tandus yang ditinggali oleh Nabi Ismail dan Hajar namanya Mekah, tempat lahir seseorang nabi dan rasul sebagai penutup para nabi dan rasul, yaitu Nabi Muhammad. Meneladani perilaku Nabi Ismail. Yang pertama, Nabi Ismail merupakan seorang anak yang taat kepada Allah. Kemudian yang kedua, Nabi Ismail merupakan anak yang berbakti pada orang tuanya. Kemudian ketiga, Nabi Ismail tidak membenci ayahnya, meskipun ketika bayi ditinggalkan di padang yang tandus. Selanjutnya yang keempat, Nabi Ismail selalu bersikap sopan dan santun kepada orang tuanya. Hal itu terlihat ketika ayahnya mengajak berdialog untuk melaksanakan perintah Allah. Menghormati orang tua dari kisah Nabi Ismail. Nah, anak-anak, di sini anak-anak bisa menghormati kedua orang tua, mencontoh dari kisah Nabi Ismail, yaitu yang pertama, anak-anak bisa membantu orang tua untuk dapat memenuhi perintah Allah. Kemudian kedua, tidak membiarkan orang tua mengabaikan perintah Allah. Selanjutnya yang ketiga, mematuhi nasihat orang tua. Jadi anak-anak harus mematuhi nasihat orang tua, selama itu nasihatnya dalam kebaikan. Selanjutnya yang keempat, menyayangi orang tua, karena orang tua yang melahirkan dan juga mendidik anak-anak. Selanjutnya yang kelima, berperilaku sopan dan juga santun.
santun. Selanjutnya yang keenam, berbicara yang lembut dan tidak berkata kasar kepada orang tua. Selanjutnya yang ketujuh, selalu doakan orang tua. Nah, anak-anak di sini setelah sholat, anak-anak harus mendoakan orang tua. Selanjutnya yang ke-8, menyenangkan hati orang tua. Nah, terima kasih anak-anak. Itu tadi adalah materi keteladanan kisah Nabi Ismail. Semoga bermanfaat dan tetap semangat untuk belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.